Ya, kita masih di perbincangan Metro Pagi pemirsa. Kita ke Pak Magdir terlebih dahulu. Masih bersama dengan kami, Pak Magdir? Ya, tampaknya terputus ya. Tampaknya terputus. Ya. Kita ke Pak Ahmad Yani lagi. Pak Ahmad Yani, tapi sebenarnya semua data-data dan juga fakta yang sudah ada di Panwas Senturi sendiri, sebenarnya apakah itu tidak cukup mampu untuk mendorong kinerja KPK sendiri? Kalau saya dalam konteks DPR sudah selesai. Ya, karena DPR sudah mengambil keputusan bahwa Senturi bermasalah dan mengandung unsur tindak pidana. Jadi aspek politisnya? Setelah secara individual kita sudah sebutkan. Dalam proses penegakan hukum kan kita serahkan kepada institusi penegak hukum. Memang sayang dulu saya kalah sih. Dengan kawan-kawan saya dulu mintanya adalah terjadi kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Jadi pengusutan bersama-sama. Kalau kasus pencucian uang pada waktu itu kan KPK belum, maka itu leading sektornya ada di kepolisian, bagi. Nah ini jadi mereka terintegrated ini seperti ini, semuanya tidak sering menunggu-menunggu. Karena kejaksaan, saya tanya, kita tidak lagi bisa mengusut kasusnya karena sudah ditangani korupsi. Karena kejaksaan sudah menemukan tindak pidana korupsinya. Kasus yang dua ini kan pemilik bank itu, yang in absentia dan fakta peradilan sudah mengatakan itu kasus korupsi. Nah di KPK sendiri, saya cuma mengatakan pada rapat-rapat, baik rapat di Komisi 3 maupun di Dewas, sederhana ini. Kalau saya ingin mengungkapkan menggunakan istilahnya Bang Khairul Umam itu, ini kalau kita lihat pengacara itu ngelihat ikan itu lagi berenang tahu, oh ini ikan perempuan, ikan laki-laki, udah kita tahu jenisnya ini. Nah, termasuk juga kasus Senturi ini, udah gampang, nggak usah jauh-jauh lah kita ambil, nggak usah kita ambil kasus PMS-nya, kasus FPJP aja itu sudah jelas. Kasus FPJP ini tidak pernah Bank Senturi meminta proposalnya, itu kasus FPJP yang dia minta itu kredit repo, beda. Uangnya keluar dulu baru tanda tangan. Dan bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Dan itu diputuskan oleh rapat Dewan Gubernur. Kasus yang sama KPK tangani, kasus adalah rapat Dewan Gubernur yang menyeret tersangka semua seluruh Dewan Gubernur kecuali Pak Budiono pada waktu itu tidak terseret kan. Yaitu kasus BLBI, penanganan advokasi. Yang itulah mengantarkan berapa gubernur Bank Indonesia masuk penjara, KPK juga. Nah kenapa kasus pada waktu itu bukan uang negara, itu IPBI. Kenapa kasus yang itu pada waktunya nilainya 200 M bisa masuk KPK, bisa ditangani dengan cepat, itu Acatari masih memang mimpin. Tapi kasus yang ini enggak, saya juga enggak mengerti. Yang ini yang kenapa kadang-kadang saya geram, kadang-kadang marah, mungkin saya dianggap adalah orang yang keras mau membubarkan. Ini kasus ini sederhana. Pak nggak nyelimet kasus ini sesungguhnya kalau kita mau. Pak, tapi banyak yang mempertanyakan juga. Tapi kalau dari Pak Ahmad sendiri melihat, ini kita berbicara tentang masalah dunia ekonomi ya. Apa sebenarnya esensial sampai Pak Antasari itu diundang waktu pertemuan? Itulah persoalan saya itu. Inilah jangan-jangan gini loh. Kan tadi saya mengatakan sebelum tanggal 9 kabarnya ada rapat tanggal 6. Nah ini kan tanggal 6 itu yang belum di jalan publik. Ya kan itu kita saya dapat informasi seperti itu. Nah tanggal 9 ini apa urgensinya juga? Ini kan bidang ekonomi kok Pak Antasari diundang. Nah ini kan juga harus ada kaitkan, pemerintah kan juga mengeluarkan Perpu tadi di LPSK. Apakah ini dalam rangka justifikasi? Apakah ini dalam perlindungan hukum? Kalau di kemudian nanti ada problem-problem. Ini kan tidak ada hubungannya. Kalau konsultasi bukan konsultasi. Kalau konsultasi berarti KPK keliru Pak Antasari hadir pada waktu itu. Kalau melihat yang terjadi sekarang, apakah ada harapan bahwa kasus Senturi ini bisa terbuka lagi? Apakah kemudian juga ada kekhawatiran bisa mengarah ke pihak-pihak tertentu yang diduga memang terlibat? Bagaimana Anda lihatnya? Begini, kasus Senturi ini seperti saya katakan, itu syarat muatan politisnya tinggi sekali. Jadi political heavy-nya ini luar biasa ini. Nah persoalannya sekarang artinya di sini jika kita sekali konsisten terhadap pengungkapan korupsi, penuntasan korupsi kasus Senturi ini, maka yang harus konsisten dan harus berani terus-menerus untuk kemudian mendesak itu agar kasus ini dituntaskan adalah sebenarnya partai-partai politik tersebut gitu. Ada dua sekarang nanti kalau partai politik yang memang berkoalisi dengan pemerintah di DPR, ya kan? Lalu kemudian di pemerintahan ada 6 itu. Ada 6. Lalu kemudian ada partai politik yang di luar. Tapi kalau kita lihat ini konfigurasi di dalam Timwas, maka saya menduga ada beberapa partai yang melemah komitmennya. Nah, itu artinya ini harus kemudian dipertajam. Lalu siapa yang kemudian mempertajam mereka? Siapa yang mendesakkan mereka? Masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini kita dalam posisi sekarang begini. Kita melawan lupa. Jadi banyak persoalan-persoalan besar itu kemudian berlalu begitu saja karena publik lupa, muncul isu baru dan sebagainya. Nah,
di sini peran media dalam agenda setting itu luar biasa besar sebenarnya untuk mengingatkan publik bahwa ini ada kasus Senturi dan ini diduga ini melibatkan unsur-unsur kekuasaan dan ini adalah sebuah pelanggaran yang sangat serius, abuse of power. Nah, masyarakat sipil itu harus bertindak, harus intelektual dan sebagainya. Itu kemudian harus selalu mengingatkan bahwa ini ada kasus yang belum selesai. Dan ini kemudian ini komitmen kita sebagai bangsa. Gitu. Nah, artinya apa di sini? Ini bukan persoalan hanya antara Antasari dengan SBY semata, misalnya. Kita ingat Antasari kasih statement, lalu SBY kasih statement. Lalu ini bukan persoalan antara partai-partai politik saja juga, tapi ini juga melibatkan masyarakat sipil agar kemudian juga terus-menerus untuk mendesakkan kepada KPK misalnya dalam hal ini untuk mengusut tuntas atau kemudian sudah menetapkan siapa tersangka dan sebagainya. Ya, kita akan lihat nanti. Jadi kalau saya ingin mengatakan itu makanya menurut saya itu KPK sudahlah fokus kasus-kasus inilah, jangan lagi lah dia, bukannya kita tidak setuju. Kasus yang remeh-temeh dia ambil kan, kasihlah kasus remeh-temeh sama polisi aja. Tapi kasus ini diselesaikan, saya takut nanti dia tidak mau menyelesaikan kasus ini, dia kasus remeh-temeh yang dia kerja. Itu yang saya protes keras sama KPK. Kita ikuti sama-sama berarti nanti. Mas Yani, Mas Oki, terima kasih sudah di sini. Selamat pagi. Satu lagi Pak, nanti waktu pemanggilannya sendiri nanti terbuka untuk umum? Terbuka dong, nggak mungkin tertutup. Terbuka untuk umum ya? Silakan. Berarti kita masih bisa langsung mengawasi. Kalau bisa Metro TV live juga supaya masyarakat tahu apa yang dikemukakan sama ini kan. Oke. Bisa.